Haleluya! Puji Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Saya percaya kalau kita boleh ada sampai di pagi hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Ini semua karena kasih karunia Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kita. Dan saya percaya hari ini akan selalu menjadi hari yang penuh berkat bagi kita semua. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kesehatan, berkat kekuatan akan Tuhan selalu limpahkan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saat ini saya percaya kita semua selalu bersukacita dan selalu bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Amsal 3 ayat yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Puji Tuhan, tema renungan pagi hari ini yaitu percayalah kepada Tuhan. Sederhana saudara, percayalah kepada Tuhan. Tetapi di balik semua ini ada makna yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara, kalau saya bisa bertanya dalam kehidupan saudara, apakah saudara percaya kepada Tuhan? Ya, tentunya saudara akan berkata, amin, iya saya percaya. Tapi pada pagi hari ini firman Tuhan datang mengingatkan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Apapun keadaan yang kita hadapi saat-saat ini, tetaplah percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita mengalami keadaan yang tidak mengenakan, sekalipun kita menghadapi masalah yang mungkin cukup berat, seakan-akan tidak ada jalan keluar, tetap percaya kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan, percayalah ada jalan keluar. Di dalam Tuhan ada pertolongan demi pertolongan. Di dalam Tuhan ada mujizat. Percayalah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Nah saudara, kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan dia sanggup melakukan apa yang di pandangan kita tidak mampu lakukan. Dia sanggup melakukan hal-hal yang hebat yang tidak terpikirkan oleh pikiran kita manusia. Dia sanggup mengubah segala sesuatu. Bahkan dia sanggup mengubah keadaan buruk yang mungkin saudara hadapi saat ini. Karena dia pribadi yang maha kuasa, dia sanggup mengubah keadaan dari yang tidak baik menjadi baik. Bahkan dia sanggup mengubah sikap hati manusia. Mungkin ada di antara saudara yang sedang bergumul terhadap suami atau terhadap istri atau terhadap orang tua. Mungkin saudara bergumul terhadap anak-anak saudara. Ingat saudara, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup mengubah sikap hati manusia. Teruslah berharap kepada Tuhan, maka Dia akan kerjakan hal-hal yang hebat di dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup mengubah yang hina, yang tidak berharga menjadi mulia. Tuhan sanggup mengubah yang lemah bisa menjadi kuat. Tuhan sanggup mengubah yang sakit bisa menjadi sehat, bisa menjadi sembuh. Karena Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, saudara. Oleh sebab itu, tetaplah percaya kepada Tuhan. Mungkin ada di antara saudara bertanya dan berkata, masalah saya besar, pergumulan saya besar, bagaimana bisa Tuhan menolong? Ingat saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Kita tidak perlu pertanyakan bagaimana cara Tuhan untuk menolong kita, karena itu adalah hak Tuhan. Caranya Tuhan itu adalah bagian Tuhan, tetapi bagian kita yaitu tetap percaya. Apapun keadaan kita, tetap percaya bahwa Tuhan itu mampu, Tuhan mau, dan Tuhan sanggup untuk menolong kehidupan kita. Amin saudara. Kenapa kita harus terus percaya kepada Tuhan? Karena sama seperti di dalam Roma 10 ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka keselamatan akan menjadi bagian kehidupan kita. Dan hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan diselamatkan saudara. Diselamatkan dari apa? Diselamatkan dari kutuk dosa atau kebinasaan. Sama seperti Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Percayalah saudara bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah pribadi Sang Pembebas. Dia bebaskan kita dari maut. Dia bebaskan kehidupan kita dari kutuk dosa. Dan Dia beri kita hidup yang baru. Dia beri hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Selama kita ada di muka bumi ini, Dia pelihara kehidupan kita. Bahkan Dia yang akan menuntun perjalanan hidup kita sampai kepada kekekalan. Puji Tuhan, tetaplah terus percaya kepada Tuhan. Dan kenapa kita harus tetap terus percaya kepada Tuhan? Karena ketika kita percaya terus kepada Tuhan, teguh dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, maka kehebatan-kehebatan kuasa Tuhan, Tuhan akan alirkan di dalam kehidupan kita. Dalam Efesus 1 ayat 19 firman Tuhan berkata, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, kehebatan Tuhan akan Tuhan selalu alirkan. Tuhan akan selalu anugerahkan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu tetaplah teguh percaya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan juga berkata, barang siapa percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Ingat saudara, sesungguhnya ketika kita percaya kepada Tuhan, keuntungannya itu bukan buat Tuhan saudara. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, keuntungannya itu buat kita. Karena di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan akan ada hal-hal yang ajaib yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita berdasarkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu tetaplah percaya kepada Tuhan. Apapun keadaan yang kita hadapi saat-saat ini, tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu mampu, Tuhan itu sanggup untuk menolong kehidupan kita. Percaya dengan segenap hati, jangan ragu, jangan bimbang, jangan ragukan Tuhan saudara. Kalau kita memperhatikan di kalimat selanjutnya, di Amsal 3 ayat 5 tadi firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Jangan mengandalkan kepintaran kita, jangan mengandalkan kemampuan kita, jangan bersandar kepada kemampuan kita, jangan andalkan fasilitas yang ada pada kita. Andalkanlah Tuhan saudara. Kalau kita mengandalkan apa yang ada pada kita, itu semua terbatas saudara. Tetapi andalkanlah selalu Tuhan. Dan kalau kita melihat di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-6, di situ firman Tuhan berkata, akuilah Dia di dalam segala lakumu. Artinya apapun yang kita kerjakan, kita libatkan Tuhan, kita andalkan Tuhan. Maka saya percaya ketika kita selalu libatkan Tuhan di dalam setiap aktivitas kita, di dalam setiap apa yang kita kerjakan dan lakukan, maka saya percaya berkat-berkat Allah, kekuatan, sukacita, damai, sejahtera dari Allah akan selalu melimpah di dalam kehidupan kita semua. Tetaplah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, dan akuilah Dia di dalam segala aspek kehidupan kita semua. Amin firman Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan, buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini mengingatkan kami untuk tetap selalu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami dan tidak mengandalkan kemampuan kami sebagai manusia. Dan biarlah kami selalu mengakui Engkau pribadi yang sangat berkuasa dalam kehidupan kami. Ini hidup kami Tuhan, pimpin perjalanan hidup kami ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Indonesia diselamatkan dan Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat pelayanan Tuhan yang ada di GPDIC OTW Temanggung. Mulai dari Bapak dan Ibu Gembala sampai kepada seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan. Bahkan Tuhan selalu memberkati setiap usaha pekerjaan umat Tuhan. Tuhan buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melangkah di hari ini dengan sebuah kepastian bahwa kami akan tetap teguh percaya kepadamu, Engkau Allah yang Maha Kuasa dan Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin.